Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Gimana? Masih pusing kan? Iya. Tentu saja bagi penggemar sepak bola Indonesia khususnya ya, masih pusing nih dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini nih ya, yang katanya si Piala Dunia akan dihentikan dan dipindahkan ke negara lain. Tapi kami pastikan berita seputar negara yang Piala Dunia yang dipindahkan ke negara lain seperti Peru, Belanda dan lain-lain, ini masih sebatas rumor, meskipun katanya ada pihak PSSI yang bilang katanya Piala Dunia di Indonesia resmi dibatalkan dan pindahkan ke negara-negara tertentu. Tapi kami pastikan itu masih sebatas rumor karena PSSI sampai saat ini belum memberikan statement resmi apakah benar Piala Dunia akan dibatalkan atau sudah dibatalkan dan dipindahkan ke negara lain atau belum. Nah, kita akan tunggu sama-sama ya pernyataan resmi dari PSSI, dan juga kita akan bahas bagaimana sih tanggapan dari para klub mengenai konflik yang hebat ini yang terjadi saat ini ya. Nah, kita akan kulik sama-sama nih di channel ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita kulik semuanya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Mungkin bagi orang yang tak suka sepak bola, tentu dibatalkannya Piala Dunia tak akan jadi soal. Tapi bagi pecinta sepak bola, ini sungguh menyakitkan. Indonesia berjuang sangat keras untuk bisa tampil di Piala Dunia. Bahkan paling tidak catatkan sejarah pernah masuk ke Piala Dunia, atau catatkan sejarah pernah jadi tuan rumah Piala Dunia. Karena hal ini amat sangat sulit untuk diraih oleh Indonesia. Terlepas nantinya sukses atau tidaknya timnas Indonesia di Piala Dunia, itu tak jadi soal. Yang penting Indonesia pernah rasakan yang namanya event terbesar di dunia. Bahkan mungkin bukan cuma itu, dibatalkannya Piala Dunia otomatis akan menimbulkan sanksi-sanksi yang tentu saja akan berimbas pada sepak bola Indonesia. Klub-klub yang berjuang untuk main dan unjuk gigi di pentas internasional pun akan sirna. Lalu talenta-talenta muda yang bermimpi jadi pesepak bola profesional pun akan layu. Padahal masalahnya cuma sepele, yakni keegoisan para bangsat politik yang membawa embel-embel demi kemanusiaan, demi undang-undang. Padahal semuanya demi tujuan dirinya dan golongan di dunia politiknya. Lalu bagaimana dengan yang demo nih? Apakah betul tujuannya demi kemanusiaan saja atau ada tujuan lain? Mungkin mereka akan bilang begini, tapi kan kita seharusnya melarang penjajah masuk ke Indonesia. Penjajah ya? Siapa yang dijajah? Indonesia atau Palestina? Indonesia mah dari kemarin-kemarin tiap hari juga dijajah. Bukan dijajah saja orang-orang luar, tapi dijajah oleh para politikusnya sendiri. Kan yang dijajah itu kan Palestina oleh Israel. Betul, kita memang mendukung Palestina dan menghujat Israel. Lalu apakah dengan melarang timnas Israel main di Piala Dunia, lalu Palestina akan merdeka langsung secara otomatis? Enggak kan? Yang ada tuh rakyat Indonesianya sendiri yang sengsara. Jutaan orang gak punya pekerjaan lantaran sepak bolanya mati. Talenta-talenta muda di sepak bola Indonesia pun mati. Indonesia dikucilkan dari dunia. Apakah nggak mikir sampai ke situ kali ya? Jawabannya, oh tentu tidak. Mereka mah nggak mikir sampai ke situ. Yang penting bagi mereka tujuan mereka tercapai. Ya bodoh amat resiko belakangan. Gitu kan di Indo mah. Wong 135 nyawa hilang aja dianggap tertiup angin. Apalagi ini nggak ada korban jiwa. Kalian yang demo bilang menentang kezoliman, tapi kalian justru zolim pada bangsa kalian sendiri. Sadarkah itu? Banyak yang bilang ini tuh politik jelang pemilu. Ya mungkin benar. Apalagi ada pejabat sepak bola yang mencalonkan diri jadi calon presiden, yakni Erick Thohir. Ya otomatis segala cara seperti isu pun dibuat agar Erick Thohir tewas duluan. Maka saingan pun berkurang.
Maka dibuatlah propaganda untuk menyingkirkan Erick Thohir. Mulai dari pas Erick Thohir terpilih, tiba-tiba ada kerusuhan di Semarang, lalu kasus kebakaran kilang minyak di Jakarta, sekarang event terbesar kedua dunia pun dihantam oleh para bangsat politik ini. Kenapa kami bilang ini terpaut dengan politik? Karena Israel itu kan lolos ke Piala Dunia itu bulan Juni 2022. Kok baru sekarang di demo ya? Apa lantaran ada pihak yang kalah di calon ketum PSSI terus akhirnya bikin konspirasi? Atau emang ini cari mukanya orang-orang yang ingin bergelut di pemilu? Entahlah, pusing saya lihat tingkah laku orang-orang yang katanya pejabat, pemuka agama, berwibawa, panutan, tapi kok malah menghancurkan ya? Lalu solusinya apa sih? Tentu jika harus selamatkan Piala Dunia ini sangat sulit ya. Pasalnya Israel menolak datang ke Indonesia, yang artinya satu wakil akan absen, dan itu pun artinya turnamen nggak sah. Lalu apakah Presiden Jokowi bisa membantu dan membereskan hal ini? Iya, kalau presidennya mendukung sepak bola. Kalau presidennya tunduk sama partai, uang partainya aja yang paling kenceng kok menyuarakan tolak Israel. Kalaupun presiden menemui presiden FIFA dan membicarakan hal ini, nampaknya sudah telat. Harusnya ketika ada demo penolakan pertama kali, presiden itu udah harus tahu resikonya dan segera bikin peraturan presiden tentang Piala Dunia. Jadi siapapun yang protes ya, jadi nggak ada pengaruhnya. Ini mah kalau udah gini ya, gimana lagi ya, wassalam. Nah, kenapa kami bilang ini ada indikasi menjatuhkan Erick Thohir? Pasalnya ada pernyataan dari mantan calon ketum PSSI yang batal, yakni Yesayas Octavianus, yang bilang katanya Piala Dunia itu sebenarnya udah resmi dibatalkan oleh FIFA. Dan FIFA udah kirim surat ke PSSI. Tapi PSSI belum mengumumkan lantaran PSSI masih melobi atau merayu FIFA agar Piala Dunia nggak dibatalkan. Nah kan, orang ini kan memang sejak awal gak suka Erick Thohir dan dia pun gagal 2 kali jadi calon ketum PSSI. Ya wajar kalau ngomongnya kayak gitu. Tapi buat kalian para pecinta sepak bola, kita berdoa saja semoga Erick Thohir dan Presiden Jokowi mampu membenahi persoalan ini. Buktinya saat ini FIFA masih ada di Bali, sedang lakukan verifikasi Stadion Iwayan Dipta dan tempat dilangsungkannya drawing. Ini fotonya. Ini artinya FIFA masih belum cabut izin dong. Ya, semoga saja ya. Lalu bagaimana dengan reaksi para klub nih? Ya, sebagian besar klub sih pasti kecewa dan sedih. Bahkan tak sedikit klub yang menghujat aksi protes ini, lantaran dianggap mereka ini membunuh nasib orang-orang di sepak bola. Tapi tetap mereka pun masih berharap adanya keajaiban dan keberhasilan dari Erick Thohir dan Jokowi dalam melobi FIFA. Paling tidak Indonesia jangan kena sanksi deh. Makanya klub-klub tetap fokus habiskan kompetisi musim ini. Tapi kalau soal rumor transfer, aduh gimana ya? Ini semua rumor transfer kan jadinya mubazir nih dan sia-sia kalau sepak bolanya mati. Tapi kita intip aja yuk, apa sih yang terjadi di klub-klub akhir-akhir ini? Yang pertama, mantan pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert akhirnya mengklarifikasi banyaknya rumor yang mengatakan dirinya akan ke Persikabo. Dalam unggahannya di Instagram, Rene Albert mengatakan Persikabo adalah tim pertama yang menghubunginya saat dirinya dipecat oleh Persib. Tapi Rene Albert menolak tawaran Persikabo. Bahkan katanya sih pelatih Persikabo saat ini Adil Sarin itu adalah atas usulan Rene Albert loh. Nah loh, berarti Abah Obed yang minta Janur dipecat dan digantikan Adil Sarin gitu. Ya mana aku tahu, cuma dia dan pihak Persikabo yang tahu. Rene Albert pun mengatakan memang ada tawaran dari beberapa klub di Liga 1, tapi Rene Albert tak bisa menerimanya. Nah, ada yang mengatakan Rene Albert tak bisa menerima tawaran dari klub-klub Liga 1 ini lantaran Rene Albert ini masih terikat kontrak dengan Persib Bandung, alias Persib Bandung belum benar-benar memecat Rene Albert. Ya mungkin rugi kali cuy ya, membayar miliaran rupiah buat kompensasi gaji Rene Albert. Ya mending tetap digaji walaupun nggak ngelatih ya. Makanya Rene Albert ini nggak bisa nerima tawaran dari klub lain. Ya mungkin gitu kali ya. Tapi itu semua baru sebatas isu atau desas-desus lo ya. Tapi jika kita lihat di Instagramnya saat launching buku, bos Persib dan sejumlah pemain Persib Bandung hadir di situ.
Coba deh lihat video ini. Pantas aja ya Persib di jendela transfer ini nggak belanja banyak, ternyata masih disetir tuh sama menir Belanda. Hihi, maaf ya, ini cuma asumsi lo ya. Yang kedua, Madura United kabarnya akan melepas pemain barunya, yakni Kwabena Appiah Kubi pada akhir musim ini. Pemain asal Australia keturunan Ghana ini didatangkan MU di putaran kedua ini. Sejauh ini sudah tampil 10 kali namun tak cetak 1 gol pun. Inilah yang membuat manajemen Sape Kerap pun tak puas pada Kubi. Sayonara Kubi alias goodbye Kubi. Yang ketiga dari Persib Bandung, Erianto. Pemain asal Sukabumi berusia 27 tahun ini mungkin tak pernah bermimpi dengan apa yang dicapainya musim ini. Yang pertama, dirinya tak percaya bisa direkrut tim sebesar Persib Bandung. Tapi dirinya pun tak percaya ternyata dirinya lah satu di antara 2 pemain Persib yang musim ini sama sekali belum pernah diturunkan. Padahal di musim-musim sebelumnya, Eri adalah salah satu pilar penting di klub sebelumnya. Kejayaan Eri terjadi saat dirinya bermain di Persiraja Banda Aceh. Eri mampu main di 2 posisi, yakni bek kanan dan bek tengah. Setelah dipinjamkan ke Persis Solo, Eri ternyata tak dipanggil lagi ke Persiraja, yang akhirnya mau tak mau Eri pun harus terima pinangan Persib Bandung. Lalu, apakah musim ini jadi musim terakhir Erianto di Persib? Yang keempat, Persebaya. Persebaya terus satset meskipun nasib sepak bola Indonesia belum jelas ya. Tapi rupanya Persebaya nggak peduli. Persebaya terus belanja. Yang terbaru 2 pemain Persita Tangerang yakni Wildan Ramdhani dan Yohanes Kandaemu kabarnya tengah dalam proses negosiasi dengan pihak Persebaya. Wildan kemungkinan akan menggantikan posisi Rumere, sementara Kandaemu kemungkinan akan menggantikan posisi Rizky Ridho. Yang kelima dari Bali United. Bali United kabarnya mengkonfirmasi akan rekrut 2 kiper baru, yakni Hilmansyah dan Wizwar Saputra. Bukan tanpa alasan Bali United rekrut 2 kiper ini. Ternyata 2 kiper Bali United saat ini fix akan hengkang. Kalau Nadeo kabarnya fix balik ke Borneo FC. Terus Emrido kemana ya? Emrido kabarnya akan ke Persib cuy. Lah, Persib nambah kiper lagi. Buset dah. Ya, awal musim ini sebenarnya Emrido sempat ke Bandung dan bertemu dengan Luizinho Passos. Ingat, Rido ini adalah mantan anak asuh Passos loh di Borneo FC. Awalnya Ridho itu akan menggantikan posisi Imade Wirawan, tapi ternyata Made belum mau pensiun. Nah, kebetulan ada tawaran menggiurkan dari Bali United, makanya Ridho mau nggak mau ya ambil aja ke Bali United. Persib sendiri akhirnya memanggil Mario Londok, tapi kabarnya Mario Londok pun nggak betah dan akhirnya batal dikontrak. Makanya Ridho akan gantikan posisi Londok, ditambah Fitrul Wirustapa yang akan dipinjamkan ke Barito Putra, dan juga Imade Wirawan yang kabarnya akan pensiun musim depan. Jadi tetap ya, kiper Persib itu ada 4 musim depan, ini Teja, Reki, Ridho, dan Satrio. Ingat, ini masih sebatas rumor loh ya. Yang keenam dari Persija Jakarta. Persija Jakarta ternyata masih nggak terima soal keputusan Erick Thohir yang melarang memakai Stadion GBK sebagai venue apapun selain Piala Dunia. Persija kabarnya kembali merayu pihak PSSI. Kali ini sang sekjen yakni Yunus Nusi yang dirayu agar mau membantu Persija pakai Stadion GBK saat lawan Persib. Dengan embel-embel Piala Dunia kan batal. Nah, dengan embel-embel tersebut, Persija pun ngerengek nih agar bisa bermain di GBK. Kok ngebet banget ya Persija pengen main di GBK? Iya deh, biar impas kan. Persib main di GBLA waktu jamu Persija, ya Persija pun main di GBK saat mau Persib kan? Gitu kan? Udahlah, pakai JIS aja, lebih keren kok. Takut ya, takut bangkrut ya kalau pakai JIS. 1M cuy, 1 kali main. Oke, jadi apapun itu, kami ya dari tim Rio di Aspek mengajak kita semua yang mencintai sepak bola Indonesia yang telah berjuang dari nol sampai saat ini dan untuk bisa tampil di ajang terbesar kedua di dunia. Kita berdoa sama-sama semoga hal ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Tetap Piala Dunia tetap digelar, tapi menemukan solusi yang terbaik. Jadi ini oke, itu oke ya. Jadi nggak ada konflik dan benturan antara kedua belah pihak. Yang sebenarnya sih ini ya, benturan ini tuh dibuat-buat ya, dibuat oleh oknum tertentu yang mudah-mudahan aja yang mengacaukan sepak bola kita ya.
kena hijabnya ya, mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan. Nah, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernah praktiknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.